Beda dengan sifatnya Allah. Sifatnya Allah bersifat qadim, sama dengan zatnya. Artinya sama-sama bersifat qadim, sama-sama bersifat maha terdahulu. Tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Makanya apa? Kalam adalah bagian daripada sifat Allah, berarti kalam juga bersifat qadim. Dan Al-Quran adalah bagian daripada kalamullah yang juga bersifat al-qadim. Apa bahayanya mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Kalau Al-Quran makhluk, berarti dia sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru, berarti dia bukan bersifat qadim. Kalau tidak bersifat qadim, berarti bisa dirubah-rubah. Atau bahkan kalau itu sesuatu yang baru, berarti apa? Kalau dia makhluk, berarti apa? Boleh diubah. Tapi kalau kita mengatakan Al-Quran kalamullah yang bersifat al-qadim, sebagaimana zatnya Allah, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, maka tidak boleh menafikan Al-Quran, tidak boleh merubah-rubah Al-Quran, dan karena Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah akan dijaga sampai akhir zaman. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu Al-Quran kalamullah yang bersifat qadim. Definisi pertama. Definisi kedua, lafaz dan maknanya dari Allah. Lafaz dan maknanya dari Allah. Maksudnya apa? Setiap teks huruf yang ada ditulis di dalam mushaf Al-Quran itu semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah kalamullah. Semuanya adalah kalamullah. Kemudian maknanya juga dari Allah. Nah, tentang makna ini ibu-ibu, karena Al-Quran itu maknanya sangat dalam, sehingga tidak mungkin ilmunya Al-Quran hanya ditafsiri oleh satu orang atau satu otak manusia. Maka lahir sekian banyak tafsir-tafsir Al-Quran, ya, dari mulai tafsir yang paling tua yaitu tafsir At-Tabari, ya, tafsir At-Tabari paling tua. Kemudian muncul tafsir-tafsir yang lain, tafsir Al-Qasimi, tafsir Sofatut Tafasir, kemudian tafsir Jalalain. Disebut tafsir Jalalain karena apa? Yang nulis dua Imam Jalaluddin. Satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Maka disebut kitab tafsir Jalalain. Dua Jalaluddin. Ada lagi kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama akhir zaman adalah tafsir Sofwatut Tafasir, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Kemudian tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ridho, ya. Kemudian di Indonesia lahir mufasir tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka. Kemudian tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab. Nah, ini Gus Bah mau nulis tafsir juga, cuman belum kabul, ya. Dulu guru saya juga kepengen menulis tafsir Al-Quran, cuman tulisan beliau tidak sempat kita bukukan karena setelah kedatangan adiknya Ustaz Syihab, kemudian beliau hanya ngaji hadis. Nah, siang harinya diisi oleh adiknya. Padahal dulu waktu saya masih ngaji di pondok, ya, jam 10, jam 6 beliau ngaji hadis sampai jam 8. Kemudian beliau istirahat, bukan istirahat sebetulnya. Beliau nulis tafsir, ya. Jadi ngaji tafsir itu
Beliau mengumpulkan sekitar 20 kitab tafsir, beliau ringkas, ya. Dia tulis di word besar, ya, dari 20 kitab tafsir. Ya. Ketika saya tanya, Bi, kok pakai kitab tafsirnya kok banyak? Kok nggak satu saja yang dipakai untuk ngaji tafsir? Maka beliau mengatakan, karena masing-masing kitab tafsir punya kelebihan dan punya kelemahan. Oleh karena itu, beliau menggunakan 20 kitab tafsir waktu itu yang terakhir dan sudah kita tulis, ya, dari mulai Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran sampai surah At-Taubah. Nah, tapi karena nggak berlanjut, akhirnya ya harapan untuk beliau menulis kitab tafsir nggak jadi. Tapi yang jelas ibu-ibu, kalau lafadznya begitu, ya, lafadznya begitu. Dari mulai turunnya Al-Quran sampai nanti akhir zaman Al-Quran begitu. Cuman makna Al-Quran dari Allah juga. Lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Karena saking dalamnya makna Al-Quran, sehingga tidak mungkin Al-Quran itu hanya dipahami oleh satu otak manusia. Maka Allah turunkan kepada hamba-hamba yang dicintai dan bertakwa kepada Allah ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang tidak diberikan kepada si A atau si B, ya. Boleh jadi mungkin satu ayat nih, seorang mufassir satu ayat bisa memahami 5 hal. Ada yang memahami satu ayat 10 hal, ada yang memahami satu ayat 50 hal. Tergantung apa? Tergantung kebersihan hati dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, tergantung wawasannya, tergantung penguasaan bahasa Arabnya, tergantung penguasaan asbabun nuzulnya, dan lain sebagainya. Makanya apa? Makanya setiap kitab tafsir itu berbeda-beda. Karena apa? Ya tadi, Al-Quran itu maknanya dalam tidak terhingga, luas tak bertepi. Tapi untuk memahami tafsir ada panduannya, ada ilmunya. Tidak sembarangan orang boleh menafsirkan Al-Quran kecuali ketika sudah memenuhi beberapa persyaratan. Nah, kalau kita ya, kita ngikuti para ahli tafsir, para ulama, orang-orang yang ahli Al-Quran. Maka Allah mengatakan, fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikri. Siapa ahli zikri? Ahli Al-Quran, ahli ilmu. Untuk apa? Ya, supaya kita paham betul tentang Islam, paham betul tentang tafsiran Al-Quran, dan paham betul tentang makna-makna hadis. Kata guru saya, yang paling sulit di dalam menafsirkan Al-Quran dan memahami hadis itu adalah rabatul ayat bainal ayat. Rabatul hadis bainal hadis. Artinya apa? Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Antara satu hadis dengan hadis yang lain. Antara ayat dengan hadis. Ini yang berat. Kalau bahasa Arabnya mungkin mudah. Tapi memahami rabatul hadis bainal hadis, rabatul ayat bainal ayat, itu yang susah. Karena apa? Kadang-kadang satu ayat mentaksis ayat yang lain. Kadang-kadang ayat ini ditaksis oleh ayat yang lain. Kadang-kadang ayat ini ditaksis oleh hadis, ya. Atau bahkan mungkin hadis ditaksis oleh ayat. Nah, itu butuh apa? Butuh kecanggihan, butuh ilmu alat untuk memahami tafsir Al-Quran. Tapi kalau sekedar mentadaburi boleh. Tapi tidak mentafsirkan. Tapi kalau mentadaburi boleh. Nah, jadi Al-Quran baik lafadznya maupun maknanya dari Allah. Nah, bedanya dengan hadis qudsi apa? Kalau hadis qudsi, lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Jadi Allah memberikan wahyu
ya, cerita tentang hakada, kemudian dibahasakan oleh Rasulullah. Nah, biasanya hadis qudsi apa? Pasti Rasulullah menyebut apa? Qala Allah Ta'ala yaqul. Atau qala Allah Ta'ala. Atau innallaha ta'ala yaqul. Nah, itu berarti apa? Berarti hadis qudsi. Disebut hadis karena apa? Ya karena yang berbicara Rasulullah lafadznya. Disebut al-qudsi karena maknanya dari Allah. Maka disebut hadis qudsi. Kemudian yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada kalamullah tapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Musa. Berarti bukan Al-Quran. Ada yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan Al-Quran. Ada yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, berarti bukan Al-Quran. Yang Al-Quran adalah khusus kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian bersifat diriwayatkan secara mutawatir. Apa mutawatir? Apa mutawatir? Ada yang masih ingat? Makna mutawatir? Ya? Belum? Kayaknya sudah. Oke. Ya. Nanti Al-Quran. Satu, definisinya apa tadi? Kalamullah. Yang bersifat qadim. Qadim maknanya terdahulu. Sebagaimana zatnya Allah bersifat qadim terdahulu. Tidak ada yang mendahulunya. Yang kedua, apa? Diturunkan makna dan lafadznya dari Allah. Karena lafadz dan maknanya dari Allah, maka Al-Quran tidak boleh dirubah-rubah. Satu huruf saja hilang, maka akan banyak terjadi perubahan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bapaknya nih, Bismillah, taknya hilang. Ya toh, taknya hilang. Bacanya apa? Ya, taknya hilang. Samillaha. Jadinya apa? Fi'il amr. Samillaha. Bukan hu. Nah, kalau hu berarti apa? Sebutlah kalau berarti Allah menyebut namanya. Ar-Rahmana, Ar-Rahimah. Nah, itu kalau baknya dihilangkan. Sudah berubah. Alhamdulillah, alifnya dihilangkan jadi apa? Kejauhan ya, nggak usah. Ini aja contoh aja ya. Contoh kecil aja, nggak usah kebablasan nanti malah nggak fokus dengan pembahasan. Ini hanya contoh kecil bagaimana ketika satu huruf saja hilang akan berubah semuanya. Makanya apa? Allah mengatakan wa anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Kenapa kok Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa Madura, bahasa Ibrani, atau bahasa-bahasa yang lain? Kok bahasa Arab? Karena ternyata bahasa Arab itu
untuk melakukan satu perubahan, kalau bahasa Inggris kan hanya past, present, future ya. Tapi kalau bahasa Arab, fa'ala umpamanya, bisa berubah menjadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al, tafa'al, tum fa'al, tuma fa'al, tum fa'alti fa'al, tuma fa'al, tunna fa'al, tu fa'alna. Itu baru tafsirkan ke bawah. Tafsirkan ke samping, yaf'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itu ke samping. Bu nanti berarti apa? Satu huruf apa? Satu kalimat ini ya. Satu kata bisa berubah menjadi 100 lebih bentuk. Ya. Nah, pusing nggak? Lebih pusing daripada makanya apa? Orang-orang kafir yang ingin merubah Al-Quran bingung. Ini mau dirubah gimana ini? Mau dirubah, dihilangkan hurufnya satu, pasti semuanya berubah. Akan konangan itu. Umpamanya alal kafirin berubah menjadi alal kafirun, keguyu orang gitu, ya. Umpamanya alal kafirin tulisan dalam Al-Quran tapi ditulis alal kafirun, umpamanya kan. Salah apa salah? Salah. Kenapa? Harusnya al kafirin, bukan al kafirun. Sebodoh-bodohnya orang yang tidak belajar nahwu shorof, ketika ada alal kafirin kok ditulis alal kafirun, pasti salah. Nah, sehingga apa? Sehingga kenapa Allah mengatakan wa anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah pilih khusus bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an untuk menunjukkan betapa nanti seseorang akan sulit membuat Al-Quran yang baru atau merubah-rubah Al-Quran walaupun hanya satu huruf. Walaupun hanya satu huruf. Jadi maknanya dari Allah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, berarti belum ya? Dengan bahasa Arab, berarti yang terjemahan bukan Al-Quran. Jadi kalau kita hanya membaca terjemahannya, maka belum dianggap ibadah. Kenapa? Karena tidak membaca bahasa Arabnya. Jadi walaupun kita khatam nih, setiap hari baca terjemahnya, tapi nggak baca ayatnya, maka belum disebut ibadah. Baru disebut ibadah ketika apa? Ketika membaca ayatnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu baru disebut ibadah. Kemudian yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Maksudnya mutawatir itu umpamanya nih, ini Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan wahyu berupa Al-Quran kepada para sahabat, nih. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu, langsung apa disampaikan kepada para sahabatnya. Nah, Rasulullah punya sekretaris wahyu. Siapa sekretaris wahyu Rasulullah? Zaid bin Sabit, Sayyidina Ali, Salim Maula Hudzaifah, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Muawiyah,
ya, beberapa sahabat utama yang cerdas, yang pintar, itu oleh Rasulullah dijadikan sebagai sekretaris wahyu. Untuk apa? Menulis. Setiap Rasulullah menerima wahyu, langsung apa? Langsung ditalkinkan kepada sahabat. Sistem talaki. Sistem talaki itu gini. Coba, saya menerima wahyu, umpamanya saya Rasul, umpamanya. Coba ibu tolong ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat bibir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para sahabat betul-betul disuruh melihat bagaimana Rasulullah mengucapkan. Ya. Nah, setelah Rasulullah membimbing, menuntun, maka setelah itu Rasulullah tes. Coba baca bismillah. Tes satu-satu. Bibirnya bagaimana, cara mengucapkan makhrajul huruf bagaimana. Karena apa? Karena Rasulullah pun pengucapannya dibimbing oleh malaikat. Dibimbing oleh malaikat Jibril. Maka beliau pun apa? Menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, terutama para sekretaris penulis wahyunya, penuh dengan sistem talaki. Bahkan setiap bulan Ramadan Rasulullah di semak sama malaikat Jibril. Dan Rasulullah pun sering menyemak bacaan para sahabat. Untuk apa? Untuk ngecek bacanya sudah betul atau belum. Dan ternyata para ulama mengatakan, para ulama ahli Quran mengatakan, tidak ada yang mampu mengucapkan dot secara benar sesuai standar Rasulullah, baik di kalangan para sahabat maupun yang lain. Jadi kalau mengucapkan dot memang suatu angel. Kan prakteknya itu, teorinya ketika dot itu adalah apa? Lidah bagian tengah disentuhkan ke gigi geraham samping kanan atau samping kiri atau dua-duanya. Teorinya kan begitu ya. Cuman kan angel ya. Allah. Wah, Allah. Itu juga belum tentu betul itu. Ya. Makanya para ulama tidak ada yang bisa mengucapkan Allah dengan baik, dengan benar, tepat kecuali hanya Rasulullah. Ya, gitu. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kemudian disampaikan kepada para tabi'in. Paling tidak satu sahabat punya santri katakanlah 10. Kayak minimal tuh, kan kayak umpamanya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud punya santri dari kalangan para tabi'in, kan tidak hanya satu tuh. Nah, diriwayatkan oleh makin banyak orang. Terus sampai kepada kita. Nah, saking banyaknya yang memberitakan, yang meriwayatkan, yang membawa Al-Quran kepada kita, yang tidak mungkin mereka berdusta, mustahil untuk bersepakat untuk berdusta, maka apa? Inilah yang disebut dengan mutawatir. Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf, 7 dialek, 7 huruf. Maksudnya 7 huruf itu 7 dialek. Nah, nanti kapan-kapan dibahas. Apa yang disebut dengan sab'atu ahruf. Kalau dibahas di sini kepanjangan, malah nggak sambil-sambil. Itu bukan wilayah, itu wilayahnya ulumul Quran. Wilayah ulumul Quran. Jadi yang dimaksud mutawatir adalah satu berita disampaikan kepada generasi berikutnya dengan jumlah yang banyak, yang secara akliyah tidak mungkin terjadi kesepakatan untuk berdusta. Itu yang disebut mutawatir. Kemudian yang kelima, membacanya dihitung sebagai ibadah.
Nah, adapun membaca hadis tidak dihitung sebagai ibadah dengan pahala per hurufnya. Kalau baca hadis, baca kitab fikih dianggap ibadah bukan karena baca huruf-hurufnya, tapi karena belajarnya. Jadi dapat pahalanya karena tolabul ilmi mutola'ah. Tapi kalau Al-Quran, paham tidak paham, dapat pahala. Yang penting apa? Bacaannya benar. Kata Rasulullah, berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya. Para ulama mengatakan bisa jadi ada dua penafsiran. Pertama, karena salah bacanya, nggak pernah ngaji Quran, sehingga ketika membaca salah maknanya jadi berubah, maka Al-Quran melaknati. Yang kedua, bacanya sudah betul, tapi perilakunya menyimpang dengan apa yang dia baca. Pamannya nih, baca tentang ayat jilbab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Bacanya sudah betul, tapi dia enggak pakai jilbab. Berarti apa? Al-Qur'an melaknatnya karena tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an yang dia baca. Baca ayat tentang riba, tapi dia suka rentenir. Berarti apa? Al-Quran melaknatnya. Nah itu, ya. Makanya yang jarang ada pengajian itu apa? Satu, para pemborong. Kalau pengajian polisi kan ada, pengajian tentara ada. Kalau pengajian pemborong ada nggak? Ya mau ngaji gimana? Kan pemborong itu kan mesti harus motong-motong kan gitu ya. Ini disunat, dipotong, disunat. Kalau nggak nyunat, nggak motong, nggak. Karena penting. Atau nggak ada pengajian pengacara hakim jaksa, ada nggak? Nggak ada. Makanya yang paling banyak masuk neraka ini, ya, pemborong sama hakim, pengacara, jaksa. Kenapa? Sudah diputuskan kan, umur 40 tahun. Ternyata apa? Ya ditambahi lagi atau bisa semuanya bisa direkayasa. Nah, bedanya dengan hadis qudsi, kalau hadis qudsi membacanya tidak dihitung ibadah. Makanya apa? Hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam sholat. Umpamanya habis baca surah Al-Fatihah terus baca hadis qudsi. Walaupun yang dibaca hadis qudsnya banyak, maka enggak boleh. Kenapa? Karena bukan dinilai ibadah oleh Allah. Jadi yang dibaca harus Al-Quran. Ya. Yang pertama, kalau guru saya Bihya mengatakan, yang pertama ambillah lafaz-lafaz Al-Quran. Lafaz-lafaz kalamullah Al-Quran. Yang kedua, lafaz-lafaz nubuah. Lafaz-lafaz yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Baru kemudian lafaz-lafaz yang diajarkan oleh para ulama. Setelah itu baru lafaz kita sendiri. Nah, kenapa kita ngambil lafaz Al-Quran, ngambil tabarukan barokah dari kalamullah? Mengapa kalimat nubuah, hadis-hadis Rasulullah, doa-doa dari Nabi? Karena ngambil keberkahan dari doanya Kanjeng Nabi. Kenapa kita mengambil lafaz-lafaz yang diajarkan oleh para ulama, ngambil keberkahannya, kesolehannya, kewaliannya para ulama. Nah, baru kemudian bahasa kita. Nah, ya boleh ya. Ya, bahasa sendiri. Ya boleh. Cuman ya keberkahannya kan nggak ada.
Yang kita ambil adalah keberkahannya. Kalau bisa ya dihafalkan doanya, kemudian diterjemahkan, gitu. Atau nggak usah diterjemahkan, yang penting tahu maknanya udah selesai. Kan doa itu yang paling penting sambung kita, hati kita kepada Allah. Nah, bisa sambung ketika apa? Paham artinya, walaupun tidak hafal. Tapi baru bisa sambung ketika apa? Disambungkan oleh Rasulullah. Kalau nggak disambungkan oleh Rasulullah, maka nggak akan sambung. Caranya disambungkan baca sholawat. Sholawat di awal, sholawat di akhir, sholawat di pertengahan. Pokoknya setiap kalau mau mustajab, setiap mau minta baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa li walidayya dan seterusnya. Mau mohon lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta lagi, mau sholawat. Mau minta lagi, sholawat lagi. Mau minta lagi, sholawat lagi. Itu ibaratnya lebih cepat sampainya daripada kecepatan cahaya. Lebih cepat, karena apa? Langsung itu. Kalau cahaya kecepatannya hanya 300.000 kilometer per detik. Nah, sampai arsy Allah, sampai kapan itu? Berjuta-juta tahun baru sampai. Tapi kalau pakai sholawat, langsung sampai. Atau umpamanya nih, saking banyaknya hajat, kebutuhan, doa kita, ya, sehingga nggak bisa disebut. Udah. Caranya apa? Istighfar, sholawat. Istighfar dan sholawat. Ya Allah, saya banyak urusan ini, ya. Dah, sholawat sudah. Istighfar, sholawat. Istighfar berapa ratus, sholawat berapa ribu. Nah, Allah tahu sendiri bagaimana cara menyelesaikan. Kalau Allah sudah turun tangan, maka semuanya jadi mudah. Nah, jadi membacanya dihitung sebagai ibadah. Jadi inilah definisi Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang bersifat qadim, makna dan lafadznya dari Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, yang diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah. Nah, sekarang kita bahas kemarin bagaimana proses turunnya Al-Quran. Kalau nggak salah, kemarin sudah saya bahas ya. Proses turunnya Al-Quran melalui dua tahap. Satu tahap ingzalan, yang kedua tahap tangzilan. Proses turunnya Al-Quran. Ini Lauh Mahfud, Baitul Izzah, ini Rasulullah. Lauh Mahfud, Lauhil Mahfud. Ini Baitul Izzah. Ini Rasulullah. Nah, tahap pertama adalah tahap ingzalan. Yang kedua, tangzilan.
Ingzalan, tangzilan. Ingzalan dari kata angzala yungzilu ingzalan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maksudnya apa? Turun secara ingzalan. Maksudnya turun ingzalan itu gimana? Secara global 30 juz. Dikawal oleh 70.000 malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Pada malam apa? Malam Ramadan. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Malam Ramadan tanggal 17. Cuman tahunnya tidak disebut. Cuman yang disebut oleh Al-Quran adalah bulannya. Bulan Ramadan. Malam hari. Tahunnya kapan? Nggak disebutkan. Cuman kapan diturunkan? Kalau Allah mengatakan dalam di juz awal, juz 10, Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an. Pada hari diturunkan Al-Quran, yaitu Yaumal Taqal Jam'an. Pada hari bertemunya dua pasukan. Kapan? Perang Badar. Nah, perang Badar adalah tanggal 17 Ramadan. Berarti Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga kalau kita memperingati nuzul Quran, yang kita peringati apa? Proses ingzalan ini. Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Yang dikawal oleh 70.000 malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. 30 juz di malam 17 Ramadan. Maka Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kull salamun hiya hatta matla'il fajr. Pertanyaan saya, sebelum turunnya Al-Quran, ada nggak malam Lailatul Qadar? Ada nggak? Nggak ada. Berarti malam Lailatul Qadar adalah malam pada saat diturunkannya Al-Quran secara ingzalan. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan secara ingzalan tidak ada Lailatul Qadar. Jadi disebut Lailatul Qadar karena apa? Karena malam itu yang biasanya malam biasa, kemudian diturunkan oleh Allah Al-Quran 30 juz dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, maka malam itu disebut malam Qadar, malam mulia. Kenapa malam mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran. Sehingga malamnya pun yang biasa-biasa saja menjadi malam mulia. Bulan yang biasanya biasa saja disebut bulan mulia. Dan manusia yang menerima Al-Quran pun disebut manusia mulia. Nabi Muhammad dan umatnya pun menjadi umat yang mulia. Kenapa? Barokahnya Al-Quran, barokahnya Rasulullah. Paham sampai sini, Ibu? Paham nggak ini? Kadang-kadang kalau terlalu sepanjang lagi, malah dikira kemana-mana. Nah, sekarang saya tanya, apa yang dimaksud Lauh Mahfud?